Tentang penumpangan tangan, menurut definisi dari Catholic Encyclopedia, penumpangan tangan adalah suatu upacara simbolis yang dimaksudkan untuk menyampaikan kepada orang yang menerimanya, semacam kebaikan, persetujuan, keistimewaan, secara prinsip tentang hal rohani atau untuk menugaskan kepadanya jabatan tertentu. Hal penumpangan tangan ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan dicatat dalam kitab suci sudah ada sejak Perjanjian Lama, yaitu 1. Untuk memberikan berkat. Yakub memberikan berkatnya kepada Efraim dan Manasye dengan menumpangkan tangannya atas mereka. Lihat Kejadian 48 ayat 14. 2. Untuk memberikan tugas. Nabi Musa menumpangkan tangannya atas Yosua agar ia meneruskan kepemimpinannya atas bangsa Israel. Lihat Bilangan 27 ayat 18 dan 23. 3. Sebagai upacara religius memberikan tahbisan. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya untuk menerima jabatan imam, lihat Keluaran 29 dan Imamat 8. 4. Untuk menguduskan kurban. Dalam ritual Musa, sebelum kurban dipersembahkan, imam menumpangkan tangan atas kepala kurban tersebut, lihat Imamat 8 ayat 18. Penumpangan tangan ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, yaitu 1. Untuk menyembuhkan dan membangkitkan. Tuhan Yesus menumpangkan tangan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, lihat Matius 9 ayat 18, Markus 5 ayat 23, Markus 6 ayat 5, Markus 8 ayat 22-25, Lukas 4 ayat 40, Lukas 13 ayat 13 dan membangkitkan anak perempuan Yairus, lihat Matius 9 ayat 18. Para rasul menyembuhkan dengan menumpangkan tangan, lihat Kisah Para Rasul 28 ayat 8. 2. Untuk mencurahkan Roh Kudus dan menyalurkan karunia-karunia Roh Kudus. Para rasul menumpangkan tangan kepada jemaat, dan mereka menerima Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 17 dan 19, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. 3. Untuk mendatangkan rahmat tahbisan. Para rasul meletakkan tangannya atas murid Kristus yang tertentu, untuk mengangkat mereka sebagai pembantu mereka melakukan tugas penggembalaan umat Tuhan. Lihat Kisah Para Rasul 6 ayat 6, Kisah Para Rasul 13 ayat 3, 1 Timotius 4 ayat 14, 2 Timotius 1 ayat 6. Dan sampai sekarang, doa penumpangan tangan dalam gereja Katolik tetap ada, baik dalam upacara liturgis, maupun non-liturgis, yaitu 1. Dalam upacara liturgis, doa penumpangan tangan memberikan rahmat sakramen, seperti dalam sakramen tahbisan, untuk memberikan rahmat tahbisan dalam sakramen penguatan atau krisma, untuk memberikan rahmat sakramen krisma dan karunia Roh Kudus dalam sakramen pengurapan orang sakit, untuk memberikan rahmat penyembuhan rohani dan jasmani. Dalam tahbisan imam, penumpangan tangan dilakukan oleh uskup atas diakon yang oleh tahbisan itu diangkat menjadi imam. Dalam sakramen krisma, penumpangan tangan dilakukan oleh uskup, atau imam yang diberi kuasa oleh uskup, untuk memberikan sakramen krisma, yang maknanya adalah menyalurkan karunia Roh Kudus, agar yang menerimanya sanggup menjadi saksi-saksi Kristus, dan agar menjadi dewasa secara rohani. Penumpangan tangan dalam penerimaan sakramen tahbisan dan krisma ini, seperti halnya rahmat sakramen baptis memberikan efek meterai di jiwa. Penumpangan tangan dalam upacara liturgis untuk memberikan rahmat sakramen ini tidak dilakukan oleh umat awam, melainkan oleh para tertahbis. Penumpangan tangan oleh kaum tertahbis ini menyampaikan rahmat Allah yang mempersatukan, menguduskan, dan menyertai gereja di sepanjang sejarah, dan dengan demikian menghubungkan kita dengan jalur apostolik yang dimiliki oleh gereja Katolik. 2. Dalam upacara non-liturgis, penumpangan tangan yang dilakukan di luar upacara liturgis, tidak memberikan efek sakramen, namun tetap menyampaikan berkat Tuhan. Para imam dapat menumpangkan tangan untuk mendoakan anak-anak, umat yang sakit ataupun umat yang meminta berkat, dengan menumpangkan tangannya. Orang tua dapat mendoakan anak-anaknya dengan menumpangkan tangannya, seperti yang dulu dilakukan oleh Yakub bagi anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Terutama dalam komunitas karismatik Katolik, doa penumpangan tangan juga dapat dilakukan, misalnya oleh para saudara atau saudari yang bertindak sebagai bapak atau ibu rohani bagi anak-anak rohani mereka, dalam komunitas tersebut. Dasar bahwa sebagai sesama umat beriman kita dapat saling mendoakan, lihat Yakobus 5 ayat 16 dan menyampaikan berkat adalah karena melalui rahmat sakramen baptis, kita memperoleh peran imamat bersama, lihat Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 1268. Namun tetap perlu disadari, bahwa penumpangan tangan oleh awam tidak sama artinya,
dan karena itu tidak dapat disamakan dengan penumpangan tangan oleh para tertahbis. Sekalipun tidak sama artinya, tidak berarti bahwa doa dari sesama awam tidak ada artinya, sebab melalui doa-doa tersebut, Allah tetap dapat berkarya dan memberikan berkat-Nya. Sebab Tuhan telah mengikatkan rahmat-Nya pada sakramen-sakramen, tetapi Ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya. Lihat Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 1257. Konsili Vatikan II, dalam dokumen Lumen Gentium 12 mengajarkan, bahwa tidak hanya melalui sakramen-sakramen, Roh Kudus menyucikan gerejanya. Selain itu, tidak hanya melalui sakramen-sakramen dan pelayanan gereja saja, bahwa Roh Kudus menyucikan dan membimbing umat Allah dan menghiasinya dengan kebajikan-kebajikan, melainkan, Ia juga membagi-bagikan kurnia-kurnianya kepada masing-masing menurut kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Di kalangan umat dari segala lapisan, Ia membagi-bagikan rahmat istimewa pula, yang menjadikan mereka cakap dan bersedia untuk menerima pelbagai karya atau tugas, yang berguna untuk membaharui gereja serta meneruskan pembangunannya. Menurut ayat berikut, kepada setiap orang dianugerahkan pernyataan roh demi kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Karisma-karisma itu, entah yang amat istimewa, entah yang lebih sederhana dan tersebar lebih luas, hendaknya diterima dengan rasa syukur dan gembira, sebab karunia-karunia tersebut sangat sesuai dan berguna untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan gereja. Namun kurnia-kurnia yang luar biasa janganlah dikejar-kejar begitu saja, jangan pula terlalu banyak hasil yang pasti diharapkan daripadanya untuk karya kerasulan. Adapun keputusan tentang tulennya karisma-karisma itu, begitu pula tentang penggunaannya secara layak atau teratur, termasuk dalam wewenang mereka yang bertugas memimpin dalam gereja. Terutama mereka itulah yang berfungsi, bukan untuk memadamkan roh, melainkan untuk menguji segalanya dan mempertahankan apa yang baik. Lihat 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan ayat 19-21. Demikian, semoga bermanfaat. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.